Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada hari ini insyaallah Miss Deli akan menceritakan sebuah kisah kepada anak-anak, yang mana kisah ini Miss Deli ambil dari kitab Irsadul Ibad halaman 155 sampai 156. Kisah ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi pada zaman dulu Nabi Sulaiman itu suatu hari mendapatkan perintah dari Allah. Dia mendapatkan perintah untuk pergi ke tepi laut, yaitu ke pantai, karena di sana akan ada sesuatu yang mengejutkan dia. Akhirnya Nabi Sulaiman pergi bersama pasukannya ke sana. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya pasukan Nabi Sulaiman ini bukan hanya manusia, tapi juga jin-jin ya. Jadi Nabi Sulaiman pergi ke pantai bersama rombongan pasukannya dan juga rombongan jinnya. Nah, sampainya di pantai, Nabi Sulaiman mencari-cari ke sana ke sini gitu ya. Apa sebenarnya yang Allah akan tunjukkan kepada Nabi Sulaiman dan membuat Nabi Sulaiman ini tercengang gitu ya, kaget gitu ya. Nah, dicari-cari sama Nabi Sulaiman tapi nggak ketemu. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk masuk ke dalam laut untuk mengecek ada apa di bawah laut. Akhirnya namanya jinnya jin Ifrit. Jin Ifrit turun ke bawah laut dan mencari-cari di dalam laut. Nah, setelah selesai jin Ifrit naik ke atas dan bilang ke Nabi Sulaiman tidak menemukan apa-apa. Nah, Nabi Sulaiman bingung, masih penasaran, dia masih tidak menemukan apapun. Dia mengutus jin kedua, namun hasilnya tetap sama seperti jin ke-1. Mengutus lagi sampai jin ketiga, dan akhirnya tetap sama. Di dasar laut pun tidak menemukan apapun. Nah, akhirnya karena Nabi Sulaiman bingung, Nabi Sulaiman mengutus menterinya, yaitu Asif Barkhia, yang nama ini juga disebutkan di Quran Surat An-Naml ayat 40, yang mana Asif Barkhia ini juga merupakan waliullah yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Nah, Asif Barkhia berdoa kepada Allah, kemudian Allah pun hanya mengabulkan doanya, dan tiba-tiba di tengah laut itu muncul kubah ya. Kubah bangunan seperti itu, bentuknya kubus, bentuknya kubus, yang mana terdapat 4 pintu. Dan setiap pintunya itu terbuat dari intan. Pintu pertama terbuat dari batu intan, pintu kedua dari batu yakut, pintu ketiga dari batu intan putih, dan pintu keempat dari batu zamrud ya, dan semua pintunya bercahaya. Dan ketika kubus itu diangkat, didatangkan ke dekat Nabi Sulaiman ya, itu sama sekali tidak basah ya, tidak basah, tidak ada bekas air pun, pokoknya tidak basah, kering sekali gitu ya. Nah, karena bingung, akhirnya Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah tersebut, dan dia kaget melihat ada seorang pemuda di dalam situ. Pemudanya sedang sholat, memakai pakaian putih sangat tampan gitu ya. Nah, ketika selesai sholat, akhirnya Nabi Sulaiman menyapa pemuda tersebut. Assalamualaikum, katanya gitu. Lalu kata pemuda tersebut, waalaikumsalam gitu ya. Lalu bertanya Nabi Sulaiman, wahai pemuda, kamu ini siapa? Nah, akhirnya pemuda itu berkata, wahai Nabi Allah, aku ini adalah seorang pemuda yang aku semasa hidupku selalu berbakti kepada orang tuaku, yang mana ayahku ini terkena penyakit lumpuh dan ibuku terkena penyakit buta, dan aku selama 70 tahun berbakti kepada mereka, mengurus mereka, menyayangi mereka dengan ikhlas dan penuh sabar. Nah, kemudian suatu hari orang tuaku meninggal. Nah, tapi sebelum meninggal mereka mendoakanku. Ayahku mendoakan agar semoga aku ini ditempatkan di tempat yang jauh dari penglihatan setan. Kemudian ibuku mendoakan agar aku diberi umur panjang dan juga diberi kekuatan dan kesehatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, lalu ketika orang tua aku meninggal, aku merasa sedih. Aku pergi ke pantai ini. Nah, ketika aku sampai di pantai ini, aku melihat kubah ini gitu ya, keluar dari dalam laut. Lalu aku masuk ke dalamnya. Dan ketika aku masuk ke dalamnya, tiba-tiba datang malaikat membawa kubah ini masuk ke dalam laut ya, sampai sekarang. Nah, lalu Nabi Sulaiman bertanya, apakah kamu ingat pada zaman Nabi siapa kamu masuk ke dalam kubah ini? Lalu pemuda itu menjawab, pada zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Sulaiman itu makin tercengang, kaget gitu ya. Hah, zaman Nabi Ibrahim? Sedangkan Nabi Ibrahim itu kalau di urutan 25 Nabi, itu urutannya ke-6. Dan Nabi Sulaiman itu ke-18.
Maka kalau ditaksir kira-kira pemuda itu ada di dalam kubah tersebut itu selama hampir 2000 tahun lebih, lama sekali. Dan yang bikin Nabi Sulaiman itu terkagum, pemuda itu tidak tua sedikit pun, padahal dia sudah hidup di dalam kubah itu selama 2000 tahun. Rambutnya tidak putih sedikit pun, badannya tetap sehat sedikit ya, tetap sehat, tetap bugar gitu. Nah akhirnya Nabi Sulaiman pun bertanya lagi, lalu kalau kamu bisa hidup di sini selama itu, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang zamanku Nabi Sulaiman, bagaimana kamu makan? Kata Nabi Sulaiman, setiap hari. Lalu pemudanya menjawab, setiap hari selalu ada burung datang menghampiriku yang membawa makanan sebesar kepala manusia, yang mana makanan itu ketika aku memakannya, ketika aku sudah memakannya, aku tidak merasakan haus lagi, tidak merasakan lapar lagi, dan aku pun merasakan makanan tersebut sangat nikmat, dan nikmatnya tidak pernah aku rasakan ketika aku hidup di dunia. Katanya seperti itu ya. Jadi dia makan sekali tapi seharian itu dia tidak lapar lagi, tidak haus lagi ya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun kaget, bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu akhirnya dia mengajak pemuda tersebut untuk ikut ke istananya. Nah tapi pemuda tersebut menolak, malah berkata tidak mau ikut dan ingin dikembalikan lagi ke dalam laut lagi seperti semula lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan menterinya tadi, Asib Barkhiyah, untuk berdoa lagi kepada Allah agar mengembalikan pemuda tersebut ke tempat asalnya. Lalu Asib Barkhiyah pun berdoa lagi dan akhirnya pemuda tersebut kembali lagi ke bawah tanah, ke bawah laut itu ya. Nah seperti itu ceritanya. Nah lalu apa sih hikmah dari kisah tersebut? Nah kisah tersebut menceritakan tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Bayangkan dia selama 70 tahun mengurus orang tuanya ya. Semasa hidupnya dia gunakan untuk mengurus kedua orang tuanya yang satu lumpuh, yang satu buta, dengan penuh ikhlas dan sabar ya. Nah lalu kita sebagai anak sudah berbakkah kita kepada orang tua ya? Apakah banyaknya kita malah menyakiti orang tua kita ya? Seperti itu ya. Maka kita sebagai anak harus bisa mencontoh pemuda tadi yang selalu berbakti kepada orang tuanya, hingga akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya mendoakan dia dengan sangat luar biasa ya doanya agar anaknya ini diberi usia yang barokah, yang panjang, dan sama panjang umurnya ini tuh digunakan ya untuk beribadah kepada Allah, dan doanya itu terkabul. Dia selama di kubah itu beribadah saja kepada Allah, tidak melakukan hal-hal lain ya. Lalu ayahnya yang mendoakan agar anaknya ditempatkan di tempat yang jauh dari penglihatan setan. Apa manfaatnya? Manfaatnya anak itu pemuda tersebut tidak merasakan digoda oleh setan. Dia tenang saja beribadah di dalam kubah tersebut, tidak ada setan satupun yang menggoda dia, dan juga tadi usianya panjang ya, hampir 2000 tahun dia tetap hidup di kubah tersebut ya, seperti itu. Nah dan juga ini berhubungan dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ada 3 doa yang akan Allah ijabah. Yang pertama itu doa orang yang dizolimi, yang kedua doa orang yang sedang dalam perjalanan, dan yang ketiga doa orang tua untuk anaknya ya. Maka dari itu kita harus berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita dan meminta kepada orang tua kita untuk selalu mendoakan kita dengan doa-doa yang baik ya, seperti itu ya. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada orang tua kita ya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat bisa disampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.